Kalau Ustaz berbicara Allah, pasangannya Muhammad. Kalau Ustaz berbicara Tuhan, pasangannya hamba. Itu aja cuma pemahamannya. Makanya yang hu itu adalah dirinya. Karena dirinya ingin dikenal, baru dia wujud. Nah, dialah. Siapa yang dia tadi? Ya Allah tadi, Allah yang wujud. Ketika dia wujud, apa namanya yang wujud itu? Siapa namanya yang wujud tadi? Kalau Allah itu wujud, namanya siapa? Muhammad inilah wujudnya Allah. Dan Allah itulah dirinya Muhammad. Nah, bisa Bapak Ibu memahami itu? Muhammad itu wujudnya Allah, dan Allah itu dirinya Muhammad. Muhammad itu zohirnya Allah, dan Allah itu batinnya Muhammad. Muhammad itu tubuhnya Allah, dan Allah itu ruhnya Muhammad. Orangnya satu juga Bapak Ibu. Bukti orangnya satu gini. Nah ini Ustaz contohkan Bapak Ibu. Nih Rasid, pahami bahasa ayat ya. Jangan besar kepalanya, jangan takut. Ini Ustaz contohkan Ustaz. Dirinya bernama Allah. Wujudnya ini bernama Muhammad. Rupanya ini bernama Adam. Rahasianya ini bernama insan. 4 namanya orangnya satu. Kalau disempurnakan bahasanya, Allah diriku, Muhammad wujudku, Adam rupaku, insan rahasiaku, akulah yang beraku-aku di dalam keakuan diriku. Dibungkuslah dengan hu, maka diam tuh hu. Dia tuh bergerak juga hu, karena dia yang ada semata-mata. Ini sempurnanya. Makanya ini disebut namanya zikir sirul asror. Zikir sirul asror itu zikir yang tidak ada kata dan suara. Cukup diingat dan disadari bahwa segala yang dilihat, apapun bentuk wujudnya, itulah hu. Itu yang daimun itu Bapak Ibu. Zikir daimun, zikir 24 jam, itu yang tuh. Makanya Ustaz mengantarkan pahamnya itu ada zikir namanya zikir syariat. Nah, ada zikir torikat, ada zikir hakikat, ada zikir makrifat. Kalau zikir syariat ini disebut namanya zikir tubuh. Zikir tubuh namanya. Nah ini lihat Bapak Ibu. Lafaznya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah. Yang kedua namanya zikir torikat. Disebut namanya zikir hati. Lafaznya cukup Allah. Waskur rabbaka fi nafsika. Sebut nama Rabbmu di dalam hatimu Allah. Walaupun kita sebut Allah, Bapak Ibu sedang mengamalkan zikir la ilaha illallah. Cuma cara pemahamannya, duduk makomnya di zikir torikat cukup Allah, Allah, Allah. Yang ketiga namanya zikir hakikat. Zikir hakikat itu disebut namanya zikir ruh. Zikir ruh itu hu Allah, ambil lapas hu-nya. Naiknya hu, turunnya Allah, masuknya hu, keluarnya Allah. Itu yang disebut hu Allah. Lalu disebut namanya zikir ma'rifat, zikir sir, rahasia. Mana yang zikir sir, zikir rahasia itu? Itu adalah la sautun wala harfun. Tidak ada kata dan suara, berarti diam.
Kalau diam, itu maksudnya bahwa segala yang dilihat, segala yang didengar, segala yang bergerak dan diam itu adalah hu. Nah, ini maksudnya hu. Ini dia cuma Bapak Ibu. Namun hu itu, yang Ustaz maksud hu itu bukan lapas hu ini. Bukan begitu. Hu ini menjelaskan hanya dia zat semata-mata yang ada. Ini yang makom Tuhan itu, makom yang tidak ada kata dan suara. Dilihat-lihat saja, dipandang-pandang saja. Kalau sudah sampai kita pemahaman ini, bagaimana prakteknya? Prakteknya tidak ada lagi Bapak Ibu yang merasa ada. Yang bekerja dia, yang berjalan dia, yang memandang dia, yang memasak dia, yang mencuci dia, membesuk dia, bekerja dia tuh. Kalau sempat ada sebesar zarah diri Bapak Ibu yang merasa ada di situ, maka dosalah itu wujudu kazanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada, melihat dan bekerja itu, itulah dosa. Lalu kapan dikatakan dosa itu? Apabila tidak terpandang Allahnya, dosalah di situ. Jadi dosa itu ada dosa awaba, ada dosa inaba. Kalau dipahami secara kaji, ada namanya dosa tubuh, ada namanya dosa hati, ada namanya dosa ruh. Kalau terjadi dosa tubuh atau dosa secara syariat, cara membersihkannya namanya taubat. Taubat namanya. Kalau mata memandang tak baik, berkata yang tak baik, kamu dosa tuh. Maka cara membersihkan batang tubuh itu adalah taubat. Taubat itu rujuk ilallah, kembalikan kepada Allah kembali. Ya. Yang kedua, ada dosa hati. Dosa hati itu apabila tidak hadir kita kepada Allah, lupa kita sesaat dan sedetik kepada Allah, itu dosa tuh. Makanya dikatakan apabila sedetik saja kita lupa, kafir. Di mana letak kafirnya? Sedetik saja kita lupa Allah, kafir. Ketika kita lupa Allah, berarti telah ada wujud yang lain selain dirinya tuh. Kalau kita lupa Allah, berarti di saat kita lupa ada wujud yang lain selain dirinya. Situ letak kafir tuh. Padahal Allah cuma yang ada. Lalu bagaimana cara membersihkan dosa hati? Jalannya adalah inabah. Inabah itu hadirkan hati kembali kepada Allah. Waskur rabbaka iza nasita. Cepat kembalikan hatimu itu mengingat akan diriku. Itu dia. Sadari itu. Itulah maksud ingat itu. Ingat yang berdiri itu aku. Ingat yang ruku itu aku. Ingat yang sujud itu aku. Ingat yang duduk itu aku. Ingat yang memandang, mendengar, berkata itu aku. Itu namanya inabah. Oh, sekarang ruh. Kapan ruh itu berdosa? Ruh itu berdosa apabila terpandang ada wujud yang lain selain Allah. Dosa tuh. Makanya Nabi bilang begini, man nazara ila shay'in ma lam yarallaha bihi fa huwa batil. Barang siapa memandang kepada sesuatu, apapun bentuknya, lalu tak mampu dia memandang Allah yang sudah nyata pada sesuatu, itulah pandangan yang batil, pandangan yang buta. Jadi pandangan yang buta itu pandangan yang tidak mampu memandang Allah yang sudah nyata pada segala yang ada ini. Dosa itu. Supaya tidak dosa, pandang Allah pada segala yang dilihat itu.
Cara mensucikan ketika kita lupa memandang Allah, tak terpandang Allah dari apa yang kita pandang, cara mensucikannya disebut namanya awabah. Awabah itu